hari akhirah Allah mengharamkan surga atasnya. Tidaklah kecuali mereka masuk to the hellfire, forever in hell, kekal di api neraka. Bagi orang-orang kafir, musyrik, bagi kaum muslimin bisa jadi masuk api neraka dikarenakan niatnya yang salah tadi. Selama dia masih muslim maka tidak forever in hell. Bismillah. Masya Allah, mantap. Atau mantak, tidak ada P-nya. Ala lugoh orang-orang Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, dihapuskan P-nya, litaksir, mantak. Maka di dalam ayat ini dijelaskan tidak ada di hari akhirah kecuali adab api neraka. Lalu bagaimana ilmu yang dia berikan sebagai dai tadi? Ternyata tujuannya dai sejuta umat ini untuk mendapatkan harta dengan ceramahnya. Maka dia berikan perjanjian, pertemuan di sini demikian-demikian amplopnya. Pertemuan di masjid sana demikian-demikian amplopnya. Maka niatnya untuk dunia, untuk mendapatkan popularitas dan mendapatkan mungkin istri, maka niatnya seperti itu. Laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha. Lalu dihapuskan amal-amal dakwahnya, amal-amal menuntut ilmunya bagi para tulabul ilm. Capek menuntut ilmu, menghafal, menulis, semuanya dihilangkan oleh Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, apa-apa yang diperbuat dihapuskan. Maka tafsir Qatadah tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid an Sa'id an Qatadah, sanadnya hasan. Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi dia rawi yang saduq hasanul hadis, disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa bihi. Adapun Yazid wa huwa ibnu Zurai' imam, dan Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Anas, maka semua rijalnya thiqat kecuali Bishr ibnu Mu'ad saduq, maka athar ini athar yang hasan. Maka setelah kita mengetahui betapa dahsyat dari Al-Quran saja orang-orang yang tidak ikhlas, maka perbaikilah diri-diri kita ya ibadallah. Introspeksi atas diri kita. Apakah kita duduk di ma'had Minhajus Salikin di sini menuntut ilmu, menghafal Al-Quran sanawat bertahun-tahun hanya untuk mengejar dunia, hanya untuk disebut nanti gelar ustadz dan akan menjadi pemimpin dari pondok pesantren dan akan banyak mendapatkan istri-istri karena orang ini berilmu, maka akan banyak dari kaum muslimin ingin menikahkan dengannya. Maka tujuan tendensi dunia dini please kita jauhkan, dan kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan sifat buruk ini. Maka tidak cukup dengan ayat ini, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkesendirian, tidak dengan Al-Bukhari, dari Abi Hurairah. Salasah man awal yus'aru finnar. 3 jenis manusia yang dijadikan perdana masuk api neraka, pembukaan dimasukkan kepada api neraka. Maka siapa mereka yang 3 ini? Panjang dan lama hadisnya jika kita menceritakan semuanya. Maka kita ikhtisar, jika kita rujuk kepada hadis ini, semuanya mereka orang-orang yang beribadah asalnya. Pertama, mereka orang yang mati di perang, pertempuran. Yang kedua, mereka orang yang menginfakkan hartanya. Dan yang ketiga, mereka yang menuntut ilmu. Ketiganya dalam keadaan kebaikan, bukan preman, pelacur, pemakan riba, atau kafir musyrik, bukan. Mereka dari kaum muslimin, dan mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini enggak terlalu jauh, cukup. Maka kita persingkat
didatangkan yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, di depan manusia. Orang yang tadi meninggal dikatakan liman qatalta, untuk siapa kamu mati? Dikatakan qataltu nafsi li ajlik ya Rabb, aku terbunuh di medan perang karena untukmu, jihad fi sabilillah. Maka Allah yang mengetahui apa yang ada di lubuk hatinya, kadzabt fakadzabuh, dan didustakan oleh yang lain, para malaikat dan yang lainnya. Maka dibongkar isi hatinya di depan seluruh manusia. Bal qatalta nafsak likai yuqal ala annaka jari'un. Tidaklah kamu berperang bukan untuk tujuanku. Bahkan kamu berperang untuk partaimu. Partai politik. Bertemu di saat sedang pawai, maka minggir partai kamu. Partai kamu yang minggir, akhirnya berperang untuk tujuan partai, promosi partai, maka bukan untuk Allah. Ini contohnya. Ataupun dia membela dari hizbnya dengan bertempur dan mati konyol. Ataupun seperti para khawarij yang menganggap dirinya melaksanakan jihad, dibongkar nanti ternyata kamu bukan berjihad fisabilillah, tetapi berjihad fisabili ISIS, berjihad fisabili N11, mendirikan negara Islam Indonesia yang akhirnya bentrok dengan pemerintah, mengkafirkan pemerintah, dikatakan taghut, dan membunuh brimob dan menculik dan membunuh aparat. Maka di sini bukanlah jihad, tetapi mereka al-khawarij, mereka disebutkan di dalam hadis Abi Umamah, asyarru qatla tahta adimis sama. Mereka sebaik-baiknya bangkai yang dibunuh oleh kaum muslimin, kelompok al-khawarij. Dari lisan Nabi di hadis yang sahih dari Abi Umamah, mereka seburuk-buruknya manusia yang mati dari bangkai yang ada di muka bumi ini, bangkainya orang-orang khawarij. Maka dibongkar oleh Allah bahwa mereka yang pertama tidak berjihad untuk Allah tetapi untuk selain Allah. Waqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka semua manusia di zamanmu mengatakan kamu adalah pahlawan reformasi. Dari orang-orang Nasara yang dulu melaksanakan reformasi dan menabrak dengan sengaja dari aparat dengan mobilnya, kemudian ditembak mati, pahlawan reformasi. Nanti akan terbongkar apa tujuannya. Untuk reformasi politik, kursi, dan dibiayai mungkin oleh siapa? Karena mereka hanya sekedar mahasiswa dan kufar kebanyakan, Trisakti dan sebagainya. Alhasil seperti itu nanti terbongkar. Mati untuk siapa? Dan begitupun yang kedua, didatangkan rajulun jawad, orang yang masyhur menginfakkan hartanya, kesukaannya membangun masjid dan membantu dakwah. Namun setelah selesai dari masjidnya, maka di dinding luar seperti tulisan prasasti tertulis, masjid ini dibangun oleh Fulan ibnu Fulan al-Fulani. Dikenang bahwa masjid ini adalah saya yang membangunnya, saya yang menginfakkannya dan sebagainya. Maka orang ini di hari kiamat di depan seluruh manusia ditanya oleh Allah, liman anfaqta amwalak li ajlik ya Rabb, aku menginfakkan hartaku untukmu wahai Allah. Maka dikatakan, la bal anfaqta amwalak likai yuqal ala annaka jawad. Kamu menginfakkan harta kamu tidaklah untuk tujuan popularitas. Disebut jawad, dan kalimat jawad ala wazn fa'al. Maka di ilmi sarf, wazn fa'al adalah sighah mubalaghah dari orang-orang yang dermawan, dinamakan jawad ala wazn fa'al, orang yang sangat dermawan. Laqad qila, dan orang telah menyebut kamu bahwa kamu adalah
dermawannya dari kaum muslimin, dermawannya dari para salafiyin. Ya sudah, engkau masyhur dengan ucapan itu di dunia. Yang ketiga, para penuntut ilmu dan da'i ilallah. Maka dikatakan kepada para penuntut ilmu, liman ta'allamtal qur'ana wa hafidtal qur'ana. Maka dikatakan, ta'allamtul qur'ana layali wan nahar li ajlik ya Rabb. Kadzabta fakadzabuh. Didustakan oleh Allah dan didustakan oleh para malaikat, dibongkar oleh Allah. Bal talabtal ilma likay yuqal ala annaka syekh, ala annaka alim, ala annaka qari. Maka kamu menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan gelar dan sebutan di dunia, predikat-predikat seperti al-ustad al-kabir, ataupun asyikh, ataupun ahlil qiraah, ataupun predikat apa saja yang baik, yang memudahkan dan melicinkan baginya untuk menjabat menjadi ketua ataupun pembina dari pondok pesantren. Maka kata Allah, laqad qila, dan orang menyebut kamu sebagai Syekhul Islam di zamannya. Maka terbayang ya ibadallah, perbuatan yang tiga tadi adalah perbuatan kebaikan, bukan kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Namun karena tidak ada ikhlas, namun karena asas dari tujuan menuntut ilmu dan berjihad tadi bukan karena Allah tetapi karena dunia, maka disebutkan oleh Allah di dalam hadis, oleh Nabi di dalam hadis, wa qad qila, dan kamu telah disebutkan di dunia bahwa kamu adalah orang yang dermawan, dan kamu adalah orang yang alim, syekh, dan kamu orang yang berjihad sebagai the hero, pahlawan reformasi, pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan gang-gang yang ada disebutkan dengan nama kamu, gang fulan ibnu fulan, gang saja, bukan jalan protokol. Al-muhim, ketiga orang ini yang melaksanakan kebaikan, maka dimasukkan kepada api neraka. Karena kebaikan yang tidak dilandaskan kepada ikhlas lillahi jalla wa'ala. Maka sekali lagi kami tekankan, please, para tulabul ilm di sini untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan please kepada para asatidah di sini, Ustaz Umar, siapa lagi? Mana itu? Ustaz siapa? Ustaz Hamzah dan ustaz-ustaz yang lain, agar, dan Ustaz Muhammad Pangkep, agar mulai dari sekarang introspeksi dan evaluasi. Untuk apa tujuan mengajar manusia di sini? Untuk Allah Jalla wa'ala. Maka kita semuanya membenahi diri, berevaluasi dan berintrospeksi untuk memperbaiki niat-niat kita. Dan nasihat masalah menuntut ilmu ini banyak. Maka waktu kami mungkin hanya sekedar 20 menit lagi. Maka kita ambil dari poin masalah penting dalam menuntut ilmu juga adalah al-amalu bil ilm. Awas, ini yang kebanyakan dilalaikan dari para penuntut ilmu dan pengajar kepada kebaikan. Maka para penuntut ilmu duduk setia mendengar ucapan-ucapan ustadznya,